Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Purwanto, salah satu dosen dengan nomor NUPTK 3548343644130073. Saya merupakan dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor 3D pada program studi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pancabakti di Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Komyos Sudarso, Pontianak. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan syarat sertifikasi dosen, khususnya dalam aspek pengajaran, sebagian bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Melalui video ini saya menyampaikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya mengampu mata kuliah Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah bagian penting dari proses sistem hukum yang menangani cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi. Hukum arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada seorang atau beberapa arbiter yang netral, yang keputusannya bersifat final and binding. Dasar hukum arbitrase di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jika dicermati ciri-ciri dari arbitrase, yang pertama bersifat tertutup. Jadi proses persidangannya dilakukan dengan cara tertutup. Yang kedua, proses untuk bisa masuk melalui penyelesaian pada persidangan arbitrase didahului dengan adanya klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak di dalam kontrak-kontrak bisnisnya ataupun yang disepakati para pihak maupun setelah terjadinya sengketa, sehingga para pihak sepakat untuk menyelesaikan forumnya melalui arbitrase. Ciri yang selanjutnya bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat atau final and binding. Tidak dapat dibanding atau dimintakan kasasi. 2. Alternatif penyelesaian sengketa. Jika dicermati, alternatif penyelesaian sengketa adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara-cara non-konfrontatif atau melalui proses-proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan itu merupakan bentuk-bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak, teman-teman kelas Magister Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pancabakti yang saya hormati, yang saya banggakan. Hari ini kita akan mendiskusikan materi yang terkait dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Teman-teman, Ibu Bapak, jadi terkait dengan arbitrase dan APS, jadi setelah diundangkan Undang-Undang 30 tahun 1999, ini ekstensi secara kelembagaan maupun secara praktek penyelesaian sengketa itu menjadi semakin kuat ya ekstensinya di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara tentang penyelesaian sengketa, jadi sejatinya itu ada beragam forum, beragam pilihan. Jadi masyarakat
ataupun individual ataupun corporate di dalam upaya menyelesaikan persengketaannya. Jadi ada yang disebut dengan penyelesaian melalui forum litigasi maupun forum non litigasi. Forum litigasi maupun forum non litigasi. Jadi klaim tentang keadilan penyelesaiannya tentu tidak bisa dimonopoli pada satu ruang saja, yaitu ruang litigasi, forum bentukan negara melalui pengadilan, atau forum bentukan lembaga swasta, atau saya sering menggunakan dengan terminologi kayak pada swastanya arbitrase. Jadi dua forum itu sebenarnya menjadi pilihan para pencari keadilan. Jadi pergulatan untuk mencari keadilan yang dilakukan oleh seseorang, individual, corporate atau pelaku usaha dan sebagainya, itu bisa dilalui melalui dua forum itu, forum litigasi dan forum non litigasi, atau yang biasa disebut dengan adjudikasi dan non adjudikasi. Jadi ini ada perbedaan yang cukup signifikan sebenarnya ketika kita berbicara tentang pilihan di forum tersebut. Saya ingin menjelaskan dulu nanti yang terkait dengan di arbitrase dan yang mekanisme APS yang lainnya, dibandingkan dengan yang forum yang di pengadilan ya, yang litigasi. Salah satunya forum penyelesaian yang melalui mekanisme arbitrase dengan forum penyelesaian melalui pengadilan, yang membedakan satu. Di forum arbitrase persidangannya dilakukan secara tertutup, rahasia. Sedangkan melalui forum yang di pengadilan sini untuk sengketa-sengketa bisnis dilakukan secara terbuka. Nah, tentu bagi masyarakat pelaku bisnis, pilihan forum yang tertutup ini tentu berkesesuaian dengan kulturnya ya, yang harus menjaga reputasi, menjaga kredibilitasnya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya lagi bersengketa antara si A dengan si B, penyelesaiannya pada suatu objek tertentu, itu melalui forum arbitrase, itu melalui persidangan arbitrase, persidangannya bersifat tertutup. Nah, beda halnya kalau misalnya ibu bapak penyelesaiannya melalui pengadilan, bersifat terbuka. Tentu ini memiliki konsekuensi ya, memiliki implikasi bagi pelaku bisnis. Terus yang kedua, kalau di forum di sini yang di pengadilan, tentu diputus oleh hakim-hakim, yang hakim-hakimnya tentu akan ditunjuk oleh ketua pengadilannya, dan hakim-hakimnya background pendidikan, background keahliannya dan sebagainya, latar belakangnya adalah sebagai seorang sarjana hukum. Kalau yang di arbitrase ini, arbiternya itu ditunjuk oleh para pihak. Kalau membahasakan di arbitrase, para pemohon dan para termohonnya yang menunjuk. Nah, bisa itu dilakukan secara tunggal maupun dilakukan secara majelis. Majelis umumnya 3. Dan 1 biasanya ditunjuk oleh ketua badan arbitrase, misalnya dibanding badan arbitrase nasional. Nah, latar belakang dari arbiternya itu multidisiplin. Ada yang dari engineering, ada juga dari ahli ekonomi, juga dari ahli hukum dan sebagainya. Ini yang membedakan. Yang kedua. Terus yang ketiga yang membedakan juga, kalau di sini putusannya tidak puas, para pihak bisa melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa, bisa banding, bisa kasasi, bahkan bisa PK ya, bisa PK. Kalau yang di sini putusannya final and binding, sehingga
korelasinya dengan waktu. Korelasinya dengan waktu. Di sini bisa diselesaikan, mungkin bisa meskipun sudah ada ketentuan kebijakan internal di Mahkamah Agung ya yang mengatur tentang, tetapi upaya misalnya masih dibanding, dikasasi, bahkan mungkin ada upaya yang luar biasa PK, ini tentu para pelaku bisnis dengan durasi waktu yang panjang berimplikasi kepada kegiatan bisnisnya. Kalau yang di sini bersifat final and binding, putusannya final and binding. Jadi paling lama 180 hari harus sudah. Nah itu ya. Terus biayanya. Ada yang mengatakan biaya di arbitrase mahal. Terus yang di sana lebih murah gitu. Sebenarnya yang membedakan biaya di sini terukur. Jadi nanti perkaranya berapa, yang itu yang akan dibayar oleh para pihak. Itu ada ukurannya, misalnya nilai yang diperkarakan 1 miliar misalnya, biaya yang harus ditanggung oleh para pihak berapa. Nah, pintu masuk untuk menyelesaikan di sini adalah yang disebut dengan klausula arbitrase. Klausula arbitrase. Jadi misalnya dalam kontrak-kontrak bisnis itu harus secara spesifik, eksplisit menyebutkan bahwa kalau terjadi sengketa para pihak ini bla 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 akan diselesaikan melalui arbitrase, misalnya di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau di IMEC misalnya. Nah, kalau itu dibunyikan seperti itu, para pihak bersengketa kompetensi absolut, forumnya hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan, nggak boleh. Ya gitu ya, ini awalnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjutkan. Pak. Silakan. Pak, mungkin sedikit pertanyaan Pak ya, sehubungan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Kebetulan saya rencananya ada mau ngangkat tesis perihal itu Pak. Iya silakan. Analisis peran mediator dalam penyelesaian sengketa keperdataan. Ya. Mau mengambil studi kasus di pengadilan negeri sengketa keperdataan. Jadi kalaupun di di penyelesaian secara litigasi untuk khusus keperdataan memang wajib sekarang mediasi dilakukan upaya penyelesaian secara mediasi terlebih dahulu melalui Permas 1/2016. Nah kemudian juga selain itu bahkan di ranahnya pidana pun sudah mengarah ke sana dengan adanya Perkap 16 kemudian juga ada Perpol 8 2021 tentang restoratif justice. Nah, yang menjadi ini Pak, kadang-kala itu memang yang menjadi hambatan, yang menjadi persoalan kadang-kala ini kan pemahaman dari masyarakat sendiri, khususnya dari yang terlibat dalam perkara atau sengketa itu, mereka lebih cenderungnya menilai bahwa putusan dan dari non litigasi ini sebetulnya tidak memiliki kekuatan juga gitu. Nah, jadi ini untuk meyakinkan hal tersebut gimana Pak? Oke. Sifatnya kalau penyelesaian non litigasi itu kan sifat pending, hampir seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi Ibu Bapak teman-teman. Jadi melalui mekanisme litigasi maupun mekanisme non litigasi ya, saya sampaikan tadi. Misalnya di pengadilan negeri ya, pengadilan negeri untuk kasus-kasus keperdataan ya, proses penyelesaiannya wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi itu kan sebenarnya lebih kepada bagaimana upaya mewujudkan ya pendekatan lebih kepada win-win sebenarnya. Win-win solution para pihak sehingga itu bisa diselesaikan secara damai oleh para pihak yang difasilitasi oleh mediator. Mediator itu bisa juga karena jabatan hakim sebagai mediator atau juga mediator yang ditunjuk yang seperti beliau ini misalnya, ini kan mediator yang sudah bersertifikasi ya di Mahkamah Agung, terus terdaftar sebagai mediator non hakim misalnya di pengadilan mana misalnya Sanggo misalnya, atau di pengadilan
Negeri Pontianak misalnya. Nah itu bisa dipilih sebagai pihak yang menyelesaikan dalam mekanisme penyelesaian mediasi tadi itu. Nah kalau proses mediasi itu deadlock berarti langsung kembali kepada proses yang perkara yang dilakukan mulai dari nanti pemeriksaan para pihaknya, terus nanti juga bisa menghadirkan saksi, bisa ahli, fakta, terus nanti juga bisa sampai kepada kesimpulan dan lain sebagainya. Berarti dilakukan dengan standar yang konvensional seperti itu. Nah, kalau di arbitrase yang saya katakan tadi, arbitrase itu kan spiritnya adalah spirit win-win sebenarnya. Penyelesaiannya dilakukan secara lebih kooperatif, tidak kompetitif. Proses-prosesnya. Dalam proses persidangannya juga sangat berbeda. Persidangannya sangat berbeda dengan yang di pengadilan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah proses di arbitrase juga dilakukan mediasi misalnya kan. Jadi tawaran mediasi itu juga kita sampaikan di dalam setelah sidang itu dibuka dan tertutup untuk umum, para pihak ini pemohon sama termohon yang biasanya diwakili oleh kuasa hukumnya berikut dengan prinsipalnya ini kita pertanyakan. Sudahkah sebelumnya dilakukan negosiasi para pihak itu untuk dilakukan upaya-upaya damai para pihak? Kalau misalnya belum, terus kita tawarkan juga ada yang disebut dengan proses mediasi tadi di situ. Jadi proses mediasi tentu kita tawarkan juga yang di pertama. Nah, cuma yang membedakan Ibu Bapak teman-teman, karena tadi penyelesaian di arbitrase itu lebih menekankan kepada prinsip-prinsip win-win, terus lebih kooperatif dan sebagainya, dan kita tentu mempertimbangkan efisiensi waktu dan sebagainya. Jadi ada yang disebut dengan mekanisme hybrid namanya, hybrid arbitration itu. Jadi proses kalau mediasi tadi yang di pengadilan tadi sudah deadlock, sudah berarti kembali lagi. Kalau di proses di arbitrase itu bisa terus berjalan sebelum sampai putusan. Jadi proses-proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, itu yang disebut dengan hybrid arbitration. Nanti bisa saya jelaskan seperti itu. Itu yang membedakan. Lah, terus tadi pertanyaan lebih lanjut, kan masyarakat sebagian belum memahami tentang forum penyelesaian di arbitrase. Nah ini tentunya menjadi tugas kita bersama lah, Sambil contoh misalnya begini, kehadiran BANI itu badan ini sambil contoh ya, lembaga arbitrase lainnya juga banyak. Tetapi yang paling senior ya, yang terbentuk paling awal itu Badan Arbitrase Nasional Indonesia di tahun 1977. Jadi dulu itu kehadirannya spiritnya itu karena ini juga diinisiasi oleh Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis tadi itu. Sengketa sebenarnya terus mendapatkan penguatan tadi saya sampaikan dengan lahirnya Undang-Undang 30 tahun 99 itu. Nah, seiring berjalannya waktu kami menyelesaikan misalnya di dalam penyelesaian perkara yang objeknya ya variatif ya tentunya ya. Ada yang di bawah 1 miliar dan rata-rata lebih daripada itu. Rata-rata lebih dari itu Nah, untuk objek-objek yang kecil, kami terus menginisiasi lahirnya IMEC. Tapi sebenarnya IMEC juga tidak yang kecil juga tidak. Jadi IMEC itu salah satunya menjadi lembaga untuk melakukan pendidikan sebagai mediator yang bersertifikat yang lembaganya terakreditasi Mahkamah Agung, sekaligus juga menyelesaikan sengketa-sengketa melalui arbitrase. Melalui arbitrase itu yang saya anukan seperti itu. Nah ini yang tentunya mestinya disosialisasikan. Saya katakan tadi mencari keadilan itu tidak hanya ruang di pengadilan, tetapi juga bisa dilakukan melalui pengadilan yang litigasi maupun melalui forum-forum yang di luar daripada itu, yang non litigasi.
Jadi bukan klaimnya pergulatan mencarinya itu hanya di satu forum. Masih diberikan ruang-ruang lain. Jadi yang saya katakan kalau saya kutip dari pendapatnya McLenter itu keadilan berbagai ruang. Itu salah satunya. Jadi yang lebih membedakan lagi itu kan final and binding tadi. Putusannya bersifat final and binding. Jadi prosesnya lebih cepat. Orang bisnis tentu sangat ini. Hasil beberapa riset itu mengkonfirmasi bahwa salah satu keengganan dunia investor masuk di Indonesia mungkin salah satu ya forum penyelesaian itu yang panjang dan lain sebagainya melalui mekanisme litigasi misalnya. Itu salah satu opsi ya, pilihan untuk itu. Ya, itu ya. Saya sampaikan contoh yang ini yang hybrid ya. Ini prosesnya. Jadi tadi saya sampaikan kalau sudah ada klausula arbitrasenya nih, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Kalau sudah ada klausula arbitrase, sudah ada perjanjian arbitrase, pengadilan nggak boleh. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapatnya yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri. Ini persiapan ini masa persidangannya. Pokok 180 hari paling. Ini yang saya katakan tadi hybrid nih. Jadi hybrid itu sebenarnya komplementer ya. Proses-proses penyelesaian melalui negosiasi, melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase menjadi satuan. Karena spiritnya adalah penyelesaian yang cepat. Nah ini perkara-perkara ya, ini yang diambil waktunya 180 hari yang paling ya. Ini jenis perkaranya nih. Ini sebenarnya update yang terkini ada lagi nanti saya sampaikan. Yang paling banyak adalah dikonstruksi saat sekarang sama sewa menyewa. Nah ini Bu Bapak di Badan Arbitrase ini ada 2 kantor di sana. 2 persidangan dilakukan di 165 ya, di Simatupang nih. 165 ini di lantai 8 ya di sana ya. Yang satunya itu di Wanagraha itu di Mampang Perapatan ya, itu di lantai 1 dan di lantai 2. Nah ini Ibu Bapak teman-teman yang membedakan kalau di pengadilan tentu ini satu ini yang saya wujudkan gambar di sini, ini para arbiternya nih. Ini kan sama nih posisinya, sama kan? Jadi ini biasa didampingi oleh kuasa hukumnya dan para prinsipalnya di sini. Ini ketuanya di sini, ketua majelisnya. Izin saya nggak boleh menayangkan orangnya karena sifatnya rahasia. Boleh minum, biasa kita persilakan. Jadi misalnya sidang arbitrase perkara nomor bla 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 antara PT bla 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 melawan PT bla 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 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Nah, setelah itu kita anukan ya para pihak kita tawaran tadi itu sudah melakukan atau belum, dan di hari itu sidang pertama itu kita agendakan setelah nanti kita jelaskan tentang mekanisme tentang prosedurnya, terus kita agendakan jadwal sidang-sidang selanjutnya sehingga terukur sudah nih. Jadi nanti sidang kedua misalnya sidang kedua itu setelah para pihak memasukkan misalnya kan setelah ada pemohonan terus ada jawaban terus ada replik ada duplik misalnya kan, sidang kedua nanti dijadwalkan untuk mengkonfirmasi para pihak, terus nanti dijadwalkan lagi sidang ketiga untuk memeriksa kalau misalnya menghadirkan ahli atau menghadirkan fakta misalnya itu kita anukan sudah, terus nanti sidang berikutnya putusan karena nanti jawaban yang terkait para pihak untuk itu kan dilakukan secara tidak. Jadi bisa cuma 4 kali persidangan atau 5 kali persidangan sudah selesai. Jadwalnya misalnya 10 hari atau 14 hari. Jadi kalau tadi 180 hari di bawah 150 hari sudah selesai. Seperti ini ya.
Oh ini maaf nih kemarin pelatihan kita gelar. Oh ini saya sama Mas Bambang. Ya, ketika ini dengan teman-teman dari kemarin, dari India kalau nggak salah, sama dari Sabah kemarin. Nah, ini yang cukup ya. Dah. Ini penjelasan seperti itu ya. Terima kasih ya. Ini untuk tayangan nanti untuk kebutuhan kita penguat di akreditasi institusi kita, insya Allah.